Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kali ini saya akan memberikan penjelasan pada Anda semuanya tentang bagaimana kita melakukan analisis deskriptif terhadap data sekunder. Simulasi model yang akan saya coba untuk menjelaskan kali ini seperti ini ya. X1 berpengaruh pada Y, X2 berpengaruh pada Y, dan X3 pada Y. Ya, dalam simulasi ini X1 adalah total asset turnover, kemudian X2-nya current ratio, dan X3-nya debt ratio atau DAR. DAR ini debt to asset ratio ya. Kemudian Y-nya menggunakan return on asset atau ROA. Kemudian dari hasil perhitungan menggunakan alat bantu SPSS hasilnya seperti ini ya. Dari data ini dengan model seperti ini hasilnya ini. Karena ini data sekunder ya, karena data sekunder dan datanya itu unstandardized, maka yang akan kita gunakan adalah ini ya, yang ada konstantanya ini. Jadi beta yang akan kita gunakan adalah ini. Beda kalau data yang kita gunakan data primer standardized dengan menggunakan kuesioner, maka data yang kita gunakan ini ya, ini. Jadi sekali lagi untuk kali ini data yang kita gunakan adalah yang unstandardized coefficient. Dan dari hasil perhitungan SPSS, pengaruh X1 terhadap variabel dependen Y ya, ini yang di bawah ini ya, pengaruh X1 terhadap ini adalah atau besar betanya adalah 4,537 dengan T statistik sebesar ini 4,356 dengan signifikansinya 0,000 atau signifikan. Artinya pengaruh X1 terhadap Y adalah signifikan ya, ini. Selanjutnya bagaimana pengaruh X2 terhadap Y? Pengaruhnya adalah minus 009 dengan T hitung minus 0,927 dengan signifikansinya 0,356 atau ini tidak signifikan, tapi berpengaruh juga minus, ya, berpengaruh negatif. Kemudian X3, ya pengaruh X3 terhadap Y sebesar minus 6367 dengan negatif, dengan T hitung minus 3,860 dan signifikan. Bagaimana kita menjelaskan pengaruh ini? Ini secara statistik berpengaruh. Tentu nanti akan ada pertanyaan, mengapa ini berpengaruh? Pembuat skripsi harus bisa menjelaskan mengapa berpengaruh. Memang secara statistik sudah dijelaskan, karena itu tidak signifikan atau signifikan. Tapi secara kualitatif dan fakta data yang ada di lapangan kita harus bisa menjelaskan. Biasanya penjelasannya menggunakan analisis deskriptif semacam ini. Ada minimum, maksimum, min, dan standar deviasi. Tapi data ini sulit untuk menjadi bahan penjelasan mengapa satu variabel berpengaruh pada variabel yang lain. Kesalahan yang sering dilakukan itu adalah membuat analisis deskriptif semacam ini ada di dalam skripsi atau tesis kita, tetapi tidak bisa digunakan untuk membahas atau untuk memberikan keterangan tentang hasil dari pembuktian hipotesis. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, saya sarankan penjelasannya atau analisis deskriptif ini dijelaskan dengan memberikan visual secara grafis. Dengan grafik itu maka lebih logis, lebih rasional kita bisa memberikan penjelasan mengapa satu variabel berpengaruh atau tidak berpengaruh pada variabel dependen. Nah, sekali lagi, mengapa variabel independen itu berpengaruh atau tidak berpengaruh pada variabel dependen. Oke. Kita lanjutkan.
Kita lihat tadi di sini ya bahwa X1 itu berpengaruh signifikan terhadap Y ya. Dengan T hitung 4,356 dan signifikasinya 0,000. Oke, bagaimana menjelaskan ini? Nah, kita lihat di sini. Ini data kita ya. Kemudian kita coba menghubungkan hipotesis 1, X1 dan Y. Jadi ini kita kopikan ke sini ya, kita kopikan. Kemudian ini kita blok sampai ke bawah. Coba kita buat dengan data yang langsung seperti ini, bisa nggak atau dapat nggak gambar itu menjelaskan fenomena atau hasil data yang dikumpulkan ini. Coba kita klik insert, kemudian kita pilih ini ya. Kita pilih grafik yang ini ya. Yang lain ini kita pilih, kemudian kita klik ini, nah, akan muncul grafik seperti ini. Grafik ini rumit sekali ya. Sulit untuk memberikan penjelasan dengan grafik semacam ini, maka kita harus mensiasati. Bagaimana mensiasatinya? Ini kita del dulu. Mensiasatinya, setiap 10 variabel kita jadikan satu ya. Jadi kita sum, saya view dulu formulanya. X1 yang ada di sini ini adalah sum dari X1 yang pertama ini di baris kelima sampai kepada baris ke, nah ini lihat di sini, baris ke-14. Jadi setiap 10 X1 kita jumlahkan, setiap 10 Y kita jumlahkan ya. Kalau ini sudah kita jumlahkan, kita sum, tinggal kita copy sebelahnya. Terus ke bawah sepanjang jumlah data yang tersedia. Apabila datanya dibagi 10 tidak bisa, ya, berarti data yang mungkin Anda bisa membagi tidak sebesar 10, tapi bisa saja menjumlahkan setiap 8 dan seterusnya, supaya data yang ada dibagi habis dengan jumlah yang kita lakukan ini. Oke ya. Setelah ini kita buat, nah kemudian kita lihat grafik melalui perwakilan setiap penjumlahan 10 ini, supaya nanti lebih nampak ya. Kita klik insert, sekali lagi kita klik insert, kita pilih yang lain ini, grafik lain ya. Ya, maka di sini terlihat dengan jelas bahwa setiap penurunan dari yang biru ini adalah X ya, itu menyebabkan penurunan dari Y ya. Jadi nampak di sini bahwa ada pengaruh positif ya, seperti hasil yang sudah kita lihat ini tadi ya. Apa yang dimaksud pengaruh positif? Pengaruh positif itu adalah di mana setiap perubahan satu variabel independen akan berpengaruh pada perubahan yang sama ya, pada variabel dependen. Jadi setiap turunnya variabel X maka menyebabkan turunnya variabel Y, atau sebaliknya ada data yang naiknya variabel X menyebabkan naiknya variabel Y. Mungkin ada data yang seperti itu adalah positif. Apabila negatif, setiap penurunan variabel X akan terjadi kenaikan variabel Y ya, jadi ini berhubungan positif dan signifikan. Dengan seperti ini maka saudara dapat menjelaskan di pembahasan. Jadi analisis deskriptif ini subbabnya ada di bagian atas, bab 4 di bagian atas, kemudian materi yang ada di sini Anda tambahkan penjelasannya pada bab pembahasan. Pembahasan Anda memberikan penjelasan bahwa mengapa X1 berpengaruh pada Y, karena ini ya. Analisis deskriptifnya menunjukkan bahwa setiap penurunan variabel X1 ya, ternyata menyebabkan penurunan dari variabel Y. Nah, seperti itu.
Kemudian untuk melengkapi gambar ini, chart file ini bisa kita klik 2 kali, ya. Bisa kita ganti. Ini hipotesis 1. Kemudian yang seri ini bisa kita ganti. Kita klik kanan, kita pilih select data. Ini seri 1 kita edit, kita ganti dengan X1. Oke. Sedangkan yang seri 2 kita edit, kita ganti dengan Y. Oke, ya. Dengan demikian maka grafik ini jadi dan siap untuk memberikan penjelasan mengenai deskripsi atau penjelasan tentang bagaimana pembuktian sebuah hipotesis. Nah, di sini dinyatakan bahwa hipotesis itu terbukti berpengaruh positif dan signifikan, maka penjelasannya datanya adalah ini. Oke. Berikutnya kita coba ingin lihat yang tidak signifikan. Seperti apa gambarnya? Kita lihat. Nah, jadi di data yang kedua atau variabel yang kedua, X2 tidak berpengaruh, tidak signifikan terhadap Y, ya, dengan T hitung minus 927 dan signifikasinya 0,356 ini di atas 0,05. Ya, coba kita lihat, kita proses data itu. Sama dengan tadi, apabila kita menggunakan ini, ya, data secara keseluruhan, kita lihat, kita buatkan grafik yang memuat data keseluruhannya. Kita blok, insert, kita pilih ini, grafik lain ini, kita kliknya. Nah, ini juga begitu, ya. Jadi walaupun ini X1 dan Y-nya terpisah, tetapi sulit untuk memberikan penjelasan dengan data seperti ini. Kemudian kita siasati, ya, kita siasati dengan menjumlahkan, ya, setiap 10 data menjadi satu data, setiap 10 data jadi satu data seperti ini. Oke, ini kita blok, kita pilih insert, kemudian kita pilih ini, ya. Ini juga demikian, terlihat dengan jelas bahwa pergerakan variabel X2 itu tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Sekali lagi, pergerakan variabel X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Y relatif datar, sedangkan X2 ini terjadi fluktuasi seperti itu. Jadi tadi di depan sudah kita nyatakan bahwa X2 itu berpengaruh tidak signifikan. Nah, penjelasannya ini. Andai kata kita ingin melihat, ya, gambar ini biar agak jelas, ya bisa saja kita membuat gambar ini lebih nampak bahwa ini tidak signifikan. Bisa dengan cara mengangkat, ya, nilai ini dengan pengali yang sama supaya Y-nya itu agak terangkat, tidak terlihat datar seperti ini. Oke, misalkan di sini saya kalikan 5 misalkan. Jadi caranya di Y pertama ini, ya, ini kita klik, kita lihat ke sini, ya. Oke, ya, Anda lihat di sini, ya. Ini adalah hasil penjumlahan yang ada di Y. Ada 10 data yang kita jumlahkan di sana. Oke, kemudian ini bisa kita kalikan 5 misalkan. Kita kalikan dengan 5 yang sudah kita pasang di sini. Kita kali, kita klik di ini, ya, kita enter. Ya. Kemudian kita kembali ke sini supaya ini terkunci. Angka ini kita bisa berikan dolar, depannya dolar. Oke, kita klik. Kemudian ini kita pastekan ke bawah. Ya, seperti ini. Nah,
Dengan seperti ini maka ini akan terangkat. Ini tidak akan merubah fluktuasinya, ya. Garisnya tetap akan seperti itu, hanya dia akan terangkat. Oke, misalkan ini saya ganti 6, maka naik dia, kita ganti 7. Ya, seperti itu supaya terlihat. Nah, sangat jelas di sini bahwa perubahan dari yang biru ini, ya, biru ini adalah X2, perubahan dari variabel independen, tidak secara signifikan merubah variabel ini. Nah, jadi ini sebagai penjelasan dari hipotesis atau pembuktian hipotesis yang kedua. Ya, seperti tadi, chart file bisa kita ganti, kemudian X1, maksud saya seri 1, ya, X2 bisa kita ganti, selanjutnya X yang seri 2 juga bisa kita ganti. Jadi ini penjelasan untuk yang tidak signifikan. Selanjutnya bagaimana penjelasan dari X3. X3 ini berpengaruh signifikan tapi negatif. Oke, kita lihat datanya. Sekali lagi kita kelompokkan, ada X3 dan Y, sama dengan yang sebelumnya. Jadi kita tidak menggunakan semua data ini, tapi ini kita bagi menjadi, kita jumlahkan setiap 10 menjadi data tersendiri yang nanti siap kita lakukan deskripsinya. Ini kita blok, insert, nah, gambarnya seperti ini. Gambar seperti ini. Gambar ini sebetulnya cukup jelas, ya. Artinya ini naik, kemudian X3-nya naik, tapi Y-nya turun. Cuman karena ini tidak begitu jelas, ya, ini bisa kita siasati, ya, supaya gambar birunya lebih terangkat. Oke, seperti tadi misalkan ini saya kasih 5 dulu, yang akan saya perkalikan adalah X3 supaya nanti strata datanya itu sama dengan data yang ini kan hanya angkanya di bawah 10, sedangkan ini di atas 10 semua, ya, 5. Oke, ini kita kalikan dengan, ya, dan selanjutnya ini bisa kita kunci, ya, supaya nanti bisa kita copy ke bawah, ya. Oke, ini kita copy ke bawah, ya, begitu, maka lebih nampak. Biar lebih nampak lagi, bisa saja kita kalikan 8 misalkan. Nah, di sini akan terlihat bahwa pergerakan dari X3 ini, pergerakan naik ternyata menyebabkan pergerakan turun dari Y. Nah, sehingga ini bisa kita jadikan penjelasan mengapa pengaruh X3 terhadap Y itu signifikan dan negatif, karena ini. Jadi data yang dikumpulkan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap perubahan kenaikan dari variabel independen X3 menyebabkan penurunan variabel Y. Maka di situ terjadi pengaruh negatif karena satu naik, yang satu turun. Ya, jadi itu yang bisa saya jelaskan pada Anda semuanya. Semoga ini bisa digunakan untuk menambah penjelasan dari skripsi, tesis, mungkin bahkan untuk teman yang lain yang barangkali membuat disertasi, bisa juga ini jadikan bahan untuk menambah penjelasan. Oke, terima kasih.